Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamireng sedaya, jumpa kembali bersama Dongeng Nusantara. Kali ini Dongeng Nusantara akan membawakan cerita asal usul Desa Penganjang dan Jaka Tarub versi Indramayu. Cerita niki mugia katampi, mugia kahibur dumateng panjenengan sedaya, dan selamat mendengarkan. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di dalamnya terdapat sebuah desa yang bernama Penganjang. Desa Penganjang ini masuk dalam wilayah Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Desa Penganjang sendiri menurut mitologinya didirikan oleh seorang yang bernama Ki Penganjang. Yang istimewa dari desa ini adalah mengenai situs makam Ki Penganjang alias Cakatarum beserta sumur widadari yang menurut mitologi masyarakat setempat menyatakan bahwa sumur tersebut dahulunya balong yang merupakan tempat para bidadari mandi. Nama Penganjang sendiri menurut mitologinya berasal dari kata anjang-anjang, yaitu semacam balai ranjang yang terbuat dari bambu, di mana tempat itu dahulunya digunakan oleh Ki Penganjang untuk membaringkan anak hasil perkawinannya dengan bidadari. Cakatarum dalam masyarakat desa Penganjang sudah semacam dijadikan sebagai nenek moyang mereka. Bahkan diyakini sebagai pendiri desa mereka. Adapun kisah Cakatarum versi Indramayu adalah sebagai berikut. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pengembara. Pemuda itu bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang bertubuh tegap, gagah, dan cerdas. Demikianlah pengembaraan Jaka Tarub dari waktu ke waktu ditempuhnya dengan penuh ketenangan dan ketabahan. Meskipun banyak mengalami rintangan. Jaka Tarub berasal dari Solo. Ia sampai ke Indramayu sebelum Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di Cirebon. Karena takdir yang maha kuasa, maka Jaka Tarub akhirnya sampai ke suatu tempat yang menjadi kisah tak terlupakan, terutama bagi orang-orang Indramayu. Nama asli Jaka Tarub adalah Ki Gede Kirom, sedangkan nama julukannya yaitu Ki Gede Penganjang. Ki Gede Kirom mempunyai beberapa nama panggilan, di antaranya yaitu 1. Ki Jaka Tarub, Ki Gede Penganjang, dan Ki Gede Laha. Disebut Ki Jaka Tarub karena dapat melindungi masyarakat pada waktu itu. Sedangkan nama Ki Gede Penganjang karena mulai saat itu ditinggalkannya anjang-anjang. Di tempat pengembaraannya itu, Jaka Tarub menemui beberapa bidadari yang sedang bersukaria sambil mandi di sebuah telaga yang bening airnya. Tempat itu bernama Sumur Kapyak. Melihat kejadian itu, Jaka Tarub berkeinginan untuk menyaksikan lebih dekat agar lebih jelas siapa bidadari-bidadari itu. Ia mulai mengintai dari bebalik pepohonan yang ada di sekitar sumur. Setelah bidadari itu puas bermain, maka pulanglah mereka ke kayangan. Tetapi salah satu dari mereka itu tidak dapat terbang karena baju antrakusumanya hilang. Jaka Tarub senang melihat bidadari itu tidak dapat pergi. Ia sengaja menyembunyikannya dengan tujuan supaya bidadari itu mau dijadikan istri.
Kemudian ia menegur dan membujuk bidadari itu agar mau dikawininya. Setelah permintaan Jakatarup itu dipenuhi, maka sejak saat itu mereka menjadi sepasang suami istri yang bahagia. Dari istrinya itu Jakatarup dikaruniai seorang anak yang diberi nama Atas Angin. Di Banten, Jakatarup berputra seorang lagi bernama Ki Gede Bagong. Pada suatu hari, istrinya ingin pergi memandikan anaknya ke sungai. Pada waktu itu, periuk atau tempat menanak nasi masih terpanggang di atas api. Sebelum pergi, bidadari atau Nawang Wulan itu berpesan kepada suaminya Jakatarup agar sekali-kali tidak membuka tutup periuk itu. Tapi sebaliknya, sang suami yaitu Jakatarup merasa penasaran akan rahasia di balik larangan tersebut dan ingin membuka tutup periuk itu. Setelah dibuka, terlihat di dalamnya ada padi yang masih bersatu dengan tangkainya. Setelah sampai di rumah, istrinya tahu bahwa suaminya telah membuka tutup periuk itu. Ia berkata kepada suaminya dengan nada kesal, "Mulai sekarang buatlah lesung, alat menumbuk padi. Karena dengan alunya untuk menumbuk padi, karena padi itu tidak dapat ditanak dengan kulit dan tangkainya, sebab kau telah membuka tutup periuknya tadi." Demikianlah si istri tiap hari mengambil padi di lumbung untuk ditumbuk. Isi lumbung itu pun makin lama makin sedikit hingga hampir habis. Pada suatu hari si istri pergi mengambil padi lagi seperti biasa, tetapi dengan tak disangka-sangkanya ditemukanlah baju Antrakusumanya yang hilang. Mulai saat itulah Nawang Wulan timbul keinginan untuk kembali ke kayangan. Jakatarup sang suami bertanya, Bagaimana dengan anak-anak kita yang masih kecil dan masih menyusui ini? Apakah kau tega meninggalkannya? "Ya, apa boleh buat? Aku harus pergi. jawab Nawang Wulan istrinya. Untuk itu harus membuat anjang-anjang yang dirambati tanaman labuh putih. Jadi kalau anak kita ingin menyusu, letakkanlah anak itu di atas anjang-anjang. Kemudian bakarlah merang ketan hitam. Kalau saya mencium asapnya, saya akan turun ke bumi untuk menyusuinya. Demikianlah hal itu dilakukan oleh Jakatarup sampai anaknya besar dan tidak menyusul lagi. Itu sebabnya sampai sekarang di Penganjang tidak boleh menanam labu putih dan menanam ketan hitam. Pemireng sedaya, demikian akhir cerita legenda asal-usul desa Penganjang dan Jakatarup versi Indramayu. Jangan sampai ketinggalan suguhan dongeng-dongeng Nusantara dan suguhan tembang-tembang zaman dahulu dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.